semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrianita Burginting dengan NIM 22080. Pada video ini saya akan membuat klasifikasi tutupan lahan Kabupaten Banyuwangi menggunakan GEA atau Google Earth Engine. Yang pertama, kita akan mengupload wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan cara pada bagian script kita memilih new, kemudian file, kemudian kita membuat nama file itu msdl uap. Kemudian kita pilih aset. Pada aset kita pilih new, kemudian kita pilih save file. Kemudian kita ke select. Karena pada sebelumnya saya sudah mengekstrak zip Banyuwangi, maka hasilnya sudah keluar. Kemudian kita pilih administrasi kecamatan format SHP, kemudian kita open. Setelah itu kita memilih administrasi kecamatan tersebut sebanyak 3, namun formatnya itu berbeda, yaitu ini SHP, kemudian DBF, dan yang terakhir itu SHX. Setelah ketiga ini muncul, kemudian kita upload. Lalu kita tunggu muncul pada bagian code asset. Nah, setelah ini akan muncul administrasi kecamatan yang akan kita buat tutupan lahannya. Setelah kita mengupload wilayah Kabupaten Banyuwangi, sekarang kita akan membuat tutupan lahan Kabupaten Banyuwangi. Itu dengan yang pertama itu pada bagian script kita memilih new, kemudian kita pilih file, kemudian kita akan membuat nama filenya itu uap msdl, kemudian klik OK. Setelah itu kita pergi ke aset, kemudian kita memilih bagian wilayah yang sudah kita upload tadi. Kemudian mengklik tanda panah pada bagian administrasi kecamatan. Pada bagian table, kita akan mengubahnya ke Banyuwangi untuk mempermudah pengkodingan kita nanti. Kemudian kita melakukan pengkodingan. Yang pertama itu kita mengetikkan menampilkan peta Banyuwangi. Kemudian kita akan melakukan pengkodingan yang seperti berikut. Setelah kita melakukan pengkodingan pada menampilkan peta Banyuwangi, selanjutnya kita langsung run. Setelah kita run, kita akan mengosongkan bagian part. Selanjutnya kita akan melakukan memanggil satelit itu dengan mengetikkan
Setelah kita menghentikan memanggil satelit, kemudian kita akan melakukan pengkodingan lagi seperti berikut. Setelah kita mengetikkan pengkodingan memanggil satelit, kemudian kita run kembali. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan load masking dengan mengetikkan fungsi load masking. Setelah kita mengetikkan fungsi load masking, selanjutnya kita akan melakukan penggunaan seperti itu. Setelah mengetikkan kemudian kita klik run. Setelah kita run, kita akan memasukkan pengkodingan yaitu menerapkan cloud masking pada peta. Itu dengan mengetikkan menerapkan cloud masking pada peta. Kemudian setelah mengetikkan untuk menerapkan cloud masking pada peta, kita akan melakukan pengkodingan pada menerapkan cloud masking pada peta tersebut, yaitu sebagai berikut. Pada menerapkan cloud masking, selanjutnya kita akan klik run. Setelah kita run, kemudian kita pergi ke layer. Pada layer yang kedua, ini kita pilih 3 bench, lalu yang B1 ini kita ubah ke B4, lalu yang SRB2 ini kita ubah ke B3, kemudian yang SRB3 kita ubah ke B2. Kemudian langsung saja kita apply. Setelah kita apply, langsung saja kita import. Kemudian tadi karena setelah kita run ini masih tetap hitam, jadi kita copy terlebih dahulu ini image farm. Kemudian pada yang
benar 8. Pada setelah apply kita koma, baru kita paste yang tadi, kemudian kita koma lagi, kemudian buka, kemudian tanda petik, kita ketikkan Banyuwangi. Setelah itu kita run kembali. Setelah kita run, tampilannya akan lebih cerah seperti ini. Selanjutnya kita akan mendefinisikan bands, yaitu dengan cara kita mendefinisikan band. Kemudian untuk pengkodingannya kita akan mengetikkan terlebih dahulu var bands sama dengan buka kurung petak seperti ini. Setelah itu kita akan beralih ke image collection, baru kita lihat bands-nya. Nah, kemudian kita copy SR. Setelah kita copy, kita paste. Ini kita paste sebanyak 7 kali, dan B-nya akan kita ganti menjadi 1 sampai 7. Ini koma, kita paste lagi. B2. Nah, setelah itu kita akan mendefinisikan lahan yang akan kita klasifikasikan, itu dengan yang pertama dengan cara pada geometri kita klik yang bagian gerigi seperti ini, kemudian name-nya kita ubah menjadi pemukiman. Import S-nya kita ubah menjadi feature collection, lalu warnanya juga bisa kita ubah. Ini kita akan ubah menjadi warna ungu. Kemudian propertinya ini kita klik menjadi klasifikasi, kemudian value-nya kita isi 0. Lalu kita klik OK, dan kita tambahkan new layer. Lalu kita klik lagi icon gerigi seperti ini. Kemudian selanjutnya geometrinya kita ubah menjadi lahan pertanian. Ini tidak boleh ada spasinya ya, pertanian. Kemudian geometrinya kita ubah menjadi feature collection, propertinya kita isi klasifikasi, dan value-nya kita isi 1 karena berurut, dan tadi kan kita isi 0. Kemudian warnanya kita akan ganti menjadi biru. Baru kita klik OK. Selanjutnya kita menambahkan new layer satu lagi. Kita mengklik icon geometri, geometrinya kita ubah menjadi vegetasi. Kemudian import as-nya kita ubah menjadi feature, dan propertinya kita isi klasifikasi, value-nya kita isi 2. Kemudian warnanya kita ubah menjadi merah. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita selesai melakukan mengisi geometri importnya, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan sampel. Itu kita zoom terlebih dahulu. Ini kita zoom menjadi lebih dekat area yang akan kita ambil sampelnya.
pada wilayah ini kan lumayan agak buram, jadi pada satelit ini kita ubah dulu ke satelit, kemudian kita nonaktifkan terlebih dahulu Banyuwangi. Yang pertama kita akan mengerjakan pemukiman terlebih dahulu, itu dengan mengklik pemukiman. Selanjutnya kita akan mencari pemukiman. Kita akan memberi beberapa titik pada pemukiman tersebut. Jika kita memberi titik lebih banyak, maka itu akan lebih baik. Kita isi secara terlebih dahulu ya. Oke, kita isi 30 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita mengisi lahan pertanian. Kita carilah titik lahan pertanian yang ada di Banyuwangi. Selanjutnya kita akan membuat titik vegetasinya. Kita cari vegetasi yang banyak pepohonannya. Oke. Ini dia berapa titik yang setelah saya isi. Setelah kita melakukan sampling, selanjutnya kita akan menggabungkan sampelnya. Itu dengan cara menggabungkan sampel. Kemudian kita ketikkan var sampel, kemudian sama dengan kita ketikkan sesuai yang ada di sini tadi ya. Kan tadi yang pertama pemukiman, kemudian lahan pertanian, kemudian vegetasi. Kita urutkan. Yang pertama itu pemukiman, kemudian titik MERS, kemudian yang kedua itu lahan pertanian, kemudian titik lagi, kemudian kurung vegetasi. Kemudian yang ke-35 itu kita ketikkan print buka kurung sampel. Kemudian kita run. Kemudian kita akan melanjutkan pengkodingan kita, yaitu membangun training area. Itu dengan mengklik mengetik membangun training area, kemudian
kita klikkan var training dan sama dengan kemudian bagian yang ini, bagian propertinya kita dapatkan dari klasifikasi yang ini. Kita bisa langsung mengkopinya. Kemudian kita petik satu, kemudian kita tekan koma, scale-nya kita isi 30, geometrisnya kita isi true. Kemudian kita klik run. Kemudian kita lanjut melakukan pengkodingannya, yaitu dengan split jadi 2, yaitu 70% training dan 30% tes. Itu dengan cara kita mengetikkan split jadi 2, 70% training dan 30% tes. Kemudian kita akan mengetikkan pengkodingannya, yaitu sebagai berikut. Setelah kita melakukan pengkodingan pada split jadi 2 ini, langsung saja kita run. Yang selanjutnya kita akan menggunakan random forest, yaitu dengan cara menggunakan random forest. Kemudian kita akan melakukan pengkodingan, yaitu sebagai berikut. Nah, setelah kita mengetikkan
codingannya lalu kita run. Kemudian setelah kita run, selanjutnya kita akan membuat apply klasifikasi random forest, itu dengan ketikkan apply klasifikasi random forest. Oke, setelah kita melakukan pengkodingan, langsung saja kita run. Selanjutnya itu kita akan membuat pengkodingan menampilkan hasil klasifikasi, yaitu dengan mengetikkan menampilkan hasil klasifikasi. Kemudian klasifikasi. Kemudian kita run. Setelah kita run, maka akan muncul warna-warna sesuai yang kita buat tadi. Untuk warna ungu ini pemukiman warga yang ada di Banyuwangi. Kemudian yang warna merah ini vegetasi. Dan yang terakhir itu yang biru lahan pertanian. Lahan pertanian ada di sini-sini. Untuk yang selanjutnya itu membuat chart, itu dengan cara mengetikkan membuat chart. Kemudian kita akan melakukan pengkodingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ini. Setelah kita run, maka akan langsung muncul diagram pada wilayah Banyuwangi, di mana pada wilayah Banyuwangi ini yang paling banyak yaitu vegetasi, dan urutan yang kedua itu ada pemukiman, dan yang paling sedikit itu adalah lahan pertanian.